Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji. Aliran pencaksilat Setia Hati merupakan aliran pencaksilat yang cukup disegani dari awal berdiri hingga sekarang, namanya masih cukup diperhitungkan. Namun dalam perjalanan sejarahnya yang cukup panjang dikarenakan perbedaan cara pandang, perbedaan historis dan perbedaan dalam berbagai hal, kini aliran Setia Hati terpecah menjadi berbagai perguruan pencaksilat yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Berikut adalah perjalanan sejarah Setia Hati dari masa ke masa. Tahun 1903, tepatnya Jumat Legi 10 April 1903, Ki Ngabehi Surodiwiryo mendirikan sedulur tunggal kecer dengan pencaksilatnya yang dinamai Joyo Gendilo Cipto Mulyo di tempat tinggalnya Tambak Gringsing dengan maksud untuk mendidik para pemuda agar memiliki bekal pencaksilat untuk mengenal jati diri serta sebagai benteng membela kebenaran dalam wujud persaudaraan dan diikat melalui sumpah dan kecer. Namun dalam perkembangannya sedulur tunggal kecer dengan pencaknya Joyo Gendilo Cipto Mulyo dominan dipelajari oleh kaum ningrat saja. Tahun 1917, 29 Oktober Senin Pahing, Ki Ngabehi Surodiwiryo mulai mempunyai banyak murid, diantaranya adalah siswa dan pegawai sekolah Pamong Praja Pribumi Osvia dan Milo di Madiun maupun dari luar Madiun seperti Surabaya, Malang, Kediri, Solo, Yogyakarta dan Semarang. Di saat inilah sedulur tunggal kecer dengan pencaknya Joyo Gendilo Cipto Mulyo yang mulai berkembang pesat, namanya dirubah menjadi Setia Hati dengan maksud lebih menyesuaikan makna dan tujuan pelajaran pencaksilat dan kebatinan dari Ki Ngabehi Surodiwiryo. Tahun 1922, Ki Hadjar Hardjo Utomo mempunyai perbedaan pendapat dengan Eyang Suro. Beliau berpendapat pencaksilat adalah alat yang dapat digunakan oleh para pemuda untuk perjuangan melawan penjajah dan tidak hanya dikhususkan dipelajari kaum ningrat saja. Di tahun inilah tercatat Ki Hadjar Hardjo Utomo mulai bergerilya melatih para pemuda dari tempat tinggal beliau di Pilangbango Madiun hingga mempunyai murid di berbagai kota seperti Kediri, Nganjuk dan Ngawi. Kelompok latihan tersebut diberi nama Setia Hati Pencak Sport Club yang kemudian berubah menjadi Pemuda Sport Club, SHPSC, atau SH Muda. Tahun 1927, tepatnya 27 Agustus 1927 hari Sabtu Legi, Saudara Imam Sujai asal Lumajang, Jawa Timur membentuk organisasi pencaksilat. Pencak organisasi dengan alasan yaitu perbedaan pendapat dengan saudara-saudara SH lainnya dikarenakan pada waktu itu Ki Ngabehi Surodiwiryo juga menerima murid orang-orang Belanda, sedangkan Imam Sujai berpendapat agar pencak silat hanya diajarkan kepada pribumi saja dan tidak boleh diajarkan kepada penjajah. Pencak organisasi atau juga dikenal dengan Persaudaraan Utama, berafiliasi dengan Partai Syarikat Islam Indonesia dan secara aktif memberikan pelatihan pencak silat kepada anggota pramuka untuk bekal melawan penjajah. Tahun 1932, tepatnya Minggu Legi 22 Mei 1932. Di Semarang, Jawa Tengah, Ki Munandar Hardjowiyoto membentuk Setia Hati Organisasi, SHO. Beliau memandang saudara Setia Hati yang telah membentuk kelompok dan perkumpulan masing-masing ataupun yang sama sekali tidak berkelompok, perlu digabungkan dalam satu wadah atau organisasi yang kuat.
Ki Munandar juga memandang jika setia hati adalah ajaran yang baik, maka perlu disebarluaskan tanpa terikat berbagai golongan dan dapat juga menjadi sarana utama untuk meraih kemerdekaan, maka dibentuklah Setia Hati organisasi. Kemudian pada 1 Mei 1935, Persaudaraan Setia Hati yang dipimpin Ki Ngabehi Surodiwiryo mengeluarkan keputusan bahwa setia hati yang ada di Winongo, Madiun sudah tidak memiliki hubungan dengan perkumpulan lainnya yang memakai nama Setia Hati. Di sana disebutkan perkumpulan tersebut adalah Setia Hati Organisasi dan Setia Hati Muda. Tahun 1944 Jumat Legi 10 November, Ki Ngabehi Surodiwiryo wafat dan mewakafkan rumah beliau untuk kepentingan Persaudaraan Setia Hati, yang kini dikenal sebagai Panti Setia Hati di Jalan Gajah Mada nomor 21 Winongo, Madiun. Tahun 1947. 3 tahun setelah Ki Ngabehi Surodiwiryo wafat, saudara-saudara SH baru berani mengambil keputusan mengenai siapa pengganti yang memimpin Setia Hati, maka terpilihlah RMT Kusnendar, Bupati Madiun, sebagai juru kecer pertama pengganti Ki Ngabehi Surodiwiryo. Tahun 1948. Aryo Martosiam mendirikan Cepaka Putih yang kini bernama Langen Putro Utomo di Ambarawa, Jawa Tengah. Aryo Martosiam merupakan murid Ki Ngabehi Surodiwiryo yang ikut berjuang melawan penjajah Belanda hingga tertangkap dan dipenjara ke Bovendigul, Papua. Setelah beliau bebas pada tahun 1938, beliau mulai merintis Cepaka Putih. Aryo Martosiam sebelumnya juga tercatat bergabung ke SHO pimpinan Munandar Harjowiyoto. Tahun 1951, Minggu Pahing 25 Maret, di Jalan Dr. Sutomo nomor 76 Madiun, Jawa Timur, murid-murid Ki Hadjar Harjo Utomo mengadakan kongres untuk melestarikan ajaran SHPSI. Di mana kala itu Ki Hadjar Harjo Utomo sudah sepuh dan sakit parah sehingga sudah tidak mampu memberikan pelajaran pencaksilat secara langsung. Pada tahun ini dibuatlah keputusan merubah Setia Hati Pemuda Sport Club yang semula bertumpu pada bentuk perguruan menjadi berbentuk organisasi persaudaraan dengan nama Setia Hati Terate. Tahun 1952. Karjoko Prasetyo dan Hadiwir mendirikan Setia Hati Kamboja di Madiun. Mereka merupakan murid kelompok usia anak-anak Ki Ngabehi Surodiwiryo. Tahun 1953. 29 Agustus, di masa kepemimpinan Kolonel Singgih, Setia Hati di Desa Winongo mendaftarkan dan mendapatkan izin dari pemerintah sebagai paguyuban pencaksilat. Tahun 1965 Jumat Kliwon 15 Oktober, Raden Jimat Hendro Suwarno mendapat mandat dari Menhankam untuk ikut membantu pemerintah dalam mengkoordinir para pemuda pasca tragedi pembantaian PKI. Beliau membentuk wadah guna melestarikan ilmu setia hati yang menurut beliau sedang mengalami penurunan sehingga dapat dipelajari secara luas, maka beliau membuat wadah persaudaraan setia hati Winongo Tunas Muda. Tahun 1968. 28 Juli, Muhammad Hadi Mulyo BSC, Dr. Muhammad Joko Waspodo, dan Dr. Rahmadi Joko mendirikan KPS Nusantara. KPS Nusantara berawal dari studi grup pencaksilat Nusantara yang dibentuk untuk mengadakan penelitian,
pengkajian dan studi banding melalui studi grup yang bertujuan untuk mencari upaya agar pencaksilat berkembang dalam hal prestasi. Mereka bertiga merupakan murid tokoh besar Persaudaraan Setia Hati Mariun Sudiro Hadiprojo. Tahun 1972, 22 Mei, Kongres SHO ke-13 diputuskan Setia Hati organisasi berubah nama menjadi Persaudaraan Setia Hati dengan membuang huruf O dan hanya menjadi Persaudaraan Setia Hati saja, untuk membuang garis pemisah antara SH dengan rumpun SH lainnya yang mulai menggabungkan diri dalam organisasi Persaudaraan Setia Hati. Tahun 1974, Sutomo Mangkujoyo dari SH Ternate menyerahkan jabatan Ketua Umum kepada golongan muda yaitu RM Imam Kusupangat yang di era beliaulah Persaudaraan Setia Hati Ternate mulai berkembang pesat di seluruh penjuru Nusantara. Tahun 1988, Hasan Joyo Adi Suwarno, murid dari Ki Hadjar Hardjo Utomo di zaman SHPSI mulai melakukan unifikasi kepersaudaraan Setia Hati pimpinan sahabat beliau Munandar Hardjowiyoto. Tahun 1990, Setia Hati Rembulan, remaja Bulungan Jakarta, yang merupakan pimpinan Oyong, mulai merapat dan juga berintegrasi ke Persaudaraan Setia Hati, sehingga yang awalnya sebelum dikejar memakai lambang SH Rembulan, kini semua sudah diganti dengan lambang Persaudaraan Setia Hati. Tahun 2005, atas alasan lebih mengedepankan pembinaan prestasi dan perbedaan prinsip organisasi, kadang SH Rembulan yang dulunya melakukan integrasi ke Persaudaraan Setia Hati, melakukan musyawarah dan memutuskan berpisah kembali dan membentuk Persaudaraan Setia Hati organisasi. Tahun 2013, 23 Juni, di Surakarta. Karena perbedaan kultural serta ajaran yang tajam di tubuh Persaudaraan Setia Hati, Muhammad Nge-Emron membuat wadah baru yang bernama Persaudaraan Rumpun Setia Hati untuk menampung hadang SHPSI yang sebelumnya diunifikasikan oleh Hasan Joyo Adi Suwarno dalam Persaudaraan Setia Hati. Karanganyar, 7 Juli 2013. Di tahun yang sama, mulai terjadi konflik di tubuh Persaudaraan Setia Hati Ternate dengan dikeluarkannya sanksi organisasi ke beberapa kadang PSHT. Bambang Dwi Tunggal mengumpulkan kadang lainnya agar tetap bisa melestarikan ajaran dan jurus dari Ki Hadjar Hardjo Utomo yang dikenal sebagai jurus kawak. Maka dibuatlah wadah baru yang bernama Persaudaraan Setia Hati Pilangbango. Tahun 2016. Berlangsung 3 hari, 9–11 Maret di Pondok Gede, Jakarta. Persaudaraan Setia Hati Ternate mengadakan perapatan luhur dengan tujuan memperjelas status organisasi, serta mengumpulkan kembali seluruh saudara Persaudaraan Setia Hati Ternate. Parlu 2016 ditutup dengan hasil Dr. Insinyur Muhammad Taufik SH.MSc terpilih sebagai Ketua Umum. Tahun 2017. Konflik di internal Persaudaraan Setia Hati Ternate semakin meruncing, dengan dibuatnya pengurus tandingan yang tidak puas dengan kepengurusan PSHT hasil Parlo 2016 sehingga muncullah Persaudaraan Setia Hati Ternate Pusat Madiun. Meskipun telah berbeda wadah dan organisasi masing-masing, semoga saudara setia hati tetap guyup dan rukun untuk memperkuat persatuan nusa dan bangsa.